Nevel Friends, sering dengar nggak usia belasan tahun kena hipertensi? Emang bisa ya? Bisa banget, karena sebetulnya hipertensi itu bisa menyerang siapapun, mulai dari usia bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, yang usia belasan ini kira-kira kenapa ya kok bisa kena hipertensi? Karena zaman dulu kan dikatakan hipertensi itu penyakit tua, jadi penyakit yang baru muncul pada usia-usia ya usia 30 atau 40 tahun ke atas. Tapi sekarang di bawah itu udah banyak juga yang kena hipertensi. Nah, itu kira-kira kenapa ya? Masalah gaya hidup, ya benar juga sih. Jadi memang pasti ada tuh faktor gaya hidup. Karena sebetulnya hipertensi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor yang banyak. Jadi nggak cuma single faktor ya. Jadi disebabkan oleh faktor genetik, disebabkan oleh faktor lingkungan, dan juga faktor gaya hidup. Tapi pada usia-usia yang lebih muda, ini biasanya ada penyebab-penyebab khusus lain. Sebelumnya saya udah pernah jelaskan bahwa hipertensi itu sebetulnya ada dua macam ya. Ada hipertensi primer atau esensial yang penyebabnya sebagian besar tidak diketahui dan yang paling dituduh itu adalah faktor genetik dan gaya hidup. Itu yang ditemukan di masyarakat 90%, yaitu kasus primer atau esensial. Tapi ada 10% kasus hipertensi itu yang kita sebut hipertensi sekunder karena ada penyebab khususnya dan apabila penyebab khususnya itu ditemukan, ditangani, maka hipertensi itu bisa sembuh. Nah, kabar baiknya, hipertensi sekunder ini dari epidemiologi, secara data, itu justru terbanyak diderita oleh orang-orang usia belasan atau usia muda tadi. Untuk penjelasan terkait hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder, kalian bisa cek ya di video saya yang ini. Nah, sekarang untuk hipertensi sekunder itu apa aja sih penyebabnya? Sebetulnya ada beberapa penyebab yang mungkin kadang tidak terpikirkan ya, baik oleh dokter yang menangani maupun oleh pasien itu sendiri, karena memang nggak familiar, hanya 10% dari total kasus hipertensi yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah kasus-kasus gangguan hormonal. Yang paling sering adalah gangguan hormon di daerah kelenjar adrenal. Jadi kelenjar adrenal kita itu ada di bagian atas masing-masing ginjal kita kanan kiri, itu ada kelenjar, di situ dia bisa menghasilkan hormon-hormon seperti hormon aldosteron ya, hormon steroid, lalu hormon epinefrin. Nah, kelainan-kelainan hormon itu bisa menyebabkan tensi itu tinggi tidak terkendali. Itu biasanya ada tumor di situ. Nah, itu paling sering terjadi pada usia muda juga. Beberapa penyakit hormon yang sering ya, itu ada yang namanya hiperaldosteronisme primer atau kita sebut sindroma CON. Itu adalah peningkatan hormon aldosteron yang tinggi akibat adanya tumor di kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon aldosteron berlebih. Ini bisa menyebabkan hipertensi berlebihan disertai tanda-tanda lain seperti hipokalemia berat. Itu yang paling khas ya. Lalu kalau gangguan hormon epinefrin, ini bisa terjadi peningkatan kadar hormon epinefrin yang berlebihan. Epinefrin itu hormon adrenalin. Jadi orang itu seperti orang yang sedang menghadapi tantangan yang hebat dalam sepanjang waktunya dia. Jadi gejalanya itu selain hipertensi terus-menerus, dia juga berkeringat, berdebar-debar, dan biasanya terjadi pada wanita muda. Itu tadi namanya feokromositoma. Lalu kasus berikutnya yang sering juga menyebabkan hipertensi pada usia belasan atau usia muda, yaitu adanya kelainan di pembuluh darah atau arteri yang ke ginjal, yang kita sebut stenosis arteri renalis, yaitu arteri yang ke ginjal atau pembuluh darah yang mengarah ke ginjal itu mengalami penyempitan. Karena dengan adanya penyempitan itu, ginjal membaca atau dia menerima sensor bahwa aliran darah yang ke ginjal itu kan berkurang karena dia menyempit. Akhirnya karena dia mendapat sensor tersebut, dia berusaha untuk menaikkan tensi untuk meningkatkan aliran yang masuk ke ginjal. Jadi adanya stenosis arteri renalis, kadang di satu sisi, kadang di keduanya, itu bisa menyebabkan hipertensi yang sangat tinggi pada orang-orang usia muda. Nah, untuk yang ini kasusnya, ini diagnosisnya dengan USG biasanya, USG Doppler namanya. Itu bisa dilihat aliran darah ke ginjal itu berkurang dan adanya penyempitan pembuluh darah. Dan bisa juga nanti didiagnosis lebih dalam lagi dengan menggunakan yang namanya angiografi. Dan yang terakhir, kondisi hipertensi pada usia belasan atau usia muda itu juga bisa terjadi pada orang gemuk
yang suka ngorok ya, yang akhirnya menderita obstructive sleep apnea. Nah, saya juga udah pernah nih menjelaskan tentang obstructive sleep apnea. Bisa dicek ya di video ini. Jadi pada prinsipnya, bila memang hipertensi yang dialami oleh anak-anak muda itu adalah hipertensi yang sifatnya sekunder, itu berarti ada penyebabnya, dan penyebab itu apabila ditangani dengan baik, maka hipertensi itu sebenarnya bisa sembuh. Sayangnya karena kurangnya edukasi tentang hipertensi sekunder ini, maka kadang-kadang hipertensi yang dialami oleh anak-anak muda ini akhirnya dianggap hipertensi seperti yang lainnya. Jadinya hanya diberi obat hipertensi tanpa mencari penyebab utamanya, akhirnya hipertensi itu menjadi kronis dan akhirnya menyebabkan komplikasi di usia muda juga. Oke, Nefro Friend, semoga sudah jelas ya. Jadi kalau kamu atau saudara kamu atau adik kamu, kakak kamu menderita hipertensi di usia masih belasan, usia muda, jangan disepelekan, segera datang ke dokter ahli. Bila perlu datanglah ke dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis konsultan ginjal dan hipertensi untuk mencari penyebab hipertensi tersebut. Karena siapa tahu itu hipertensi sekunder. Karena kalau hipertensi sekunder itu penyebabnya diatasi, hipertensinya pun bisa sembuh.